Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu di mana saja Bapak Ibu berada? Semoga Bapak Ibu semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, Bapak Ibu berjumpa kembali pada channel YouTube Desti Hidayat, dan di video kali ini untuk informasi yang akan saya sampaikan berjudul Honorer R2 dan R3 Prioritas, R4 Was-Was. Nah, Bapak Ibu, untuk informasi kali ini dilansir dari laman Radar Nganjuk. Kira-kira bagaimana informasi lengkapnya? Bapak Ibu dapat mengetahuinya dengan menyimak video ini hingga selesai. Namun Bapak Ibu, sebelum kita ke informasi lengkapnya, ada baiknya Bapak Ibu terlebih dahulu klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya. Dan nantinya jika dirasa informasi ini bermanfaat, Bapak Ibu dapat men-share agar tersampaikan kepada yang membutuhkan. Baik Bapak Ibu, mari kita ke informasi lengkapnya. Nah, Bapak Ibu diinformasikan bahwa tenaga honorer yang memiliki status R2 dan R3 dapat bernapas lega karena mereka mendapat prioritas untuk diangkat sebagai P3K paruh waktu di tahun ini. Sedangkan nasib honorer R4 harus menunggu setelah R2 dan R3 tuntas. Nah, untuk diketahui Bapak Ibu, kepastian itu didapat setelah Kemenpan RB RI melakukan rapat dengan pemerintah daerah se-Indonesia pada Selasa 29 Juli. Rapat secara Zoom tersebut untuk memutuskan nasib tenaga honorer yang mengikuti tes P3K pada tahun 2024 lalu. Kemenpan RB telah melakukan rapat tentang sosialisasi pengadaan P3K paruh waktu yang diikuti oleh Pemda se-Indonesia, ujar Sekretaris BK-PSDM Kabupaten Nganjuk, Agus Heri Widodo kepada wartawan koran ini. Nah, Bapak Ibu, Agus menjelaskan ada beberapa poin penting dalam rapat. Salah satunya adalah tentang rencana pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K paruh waktu. Namun tidak semua tenaga honorer yang akan diangkat menjadi P3K paruh waktu, melainkan hanya tenaga honorer yang saat ini memiliki status R2, R3 hingga R4. Yang dibahas hanya tenaga honorer yang di tahun 2024 lalu mengikuti tes P3K tambahnya. Namun Bapak Ibu, dari ketiga jenis tenaga honorer itu hanya R2 dan R3 yang akan diprioritaskan. Bahkan menurut Agus, mereka akan segera diangkat dalam waktu dekat dengan batas akhirnya yaitu pada 31 Desember 2025. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, lalu bagaimana dengan tenaga honorer yang memiliki status R4? Menanggapi pertanyaan itu, Agus menyebut tenaga honorer R4 juga akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Nantinya proses pengangkatan tersebut akan dilakukan setelah BKN RI telah rampung mengangkat tenaga honorer R2 dan R3. Honorer R4 baru akan diangkat setelah honorer R2 dan R3 selesai tandasnya. Sesuai prosedur, nantinya BK-PSDM Nganjuk akan mengajukan nama tenaga honorer ke BKN RI. Jika BKN RI sudah menyetujui, maka tenaga honorer calon P3K paruh waktu tersebut akan mengisi daftar riwayat hidup. Sementara itu Bapak Ibu, NU salah satu tenaga honorer status R4 mengaku was-was karena dia dan teman-temannya yang berstatus R4 harus menunggu R2 dan R3 tuntas diangkat P3K paruh waktu. Kenapa tidak dibarengkan, tanyanya. Nu mengatakan sebenarnya secara masa kerja dia dan tenaga honorer R2 atau R3 itu hampir sama. Sayang, namanya tidak tercatat di database BKN RI, sehingga dia baru bisa mengikuti tes P3K tahap kedua. Masa kerja saya itu lebih lama dari 5 tahun, ujarnya.
Nu berharap meski statusnya R4, tetapi untuk pengangkatan seharusnya disamakan, tidak dibedakan. Harusnya bareng saja agar nasib kami segera jelas, pintanya. Nah, Bapak Ibu, itu dia tadi informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi ini mudah dipahami, menjadi wawasan dan juga bermanfaat. Jangan lupa Bapak Ibu untuk share video ini agar tersampaikan kepada yang membutuhkan. Berikan like pada video ini, klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu, salam sukses, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.